Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil proyek akhir tentang pengembangan data warehouse dan juga dashboard dari database AdventureWorks. Nah, saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu ada Raffi Purwasyahputra, NPM 091, ada Randy Hardiartama, NPM 094, saya sendiri NPM 096, dan juga Bangkit Putra Kistana, NPM 101. Untuk deskripsi studi kasus dan juga metodologi akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini sebelumnya perlu kita ketahui, AdventureWorks merupakan sebuah database yang memuat tentang data fiksi dari perusahaan manufaktur sepeda yang digunakan dalam proses penjualan sepeda, aksesoris sepeda, dan lain-lain. Nah, database ini terdiri dari beberapa skema, yaitu ada skema bagian human resource, person, sales, production, dan processing. Di sini kami memilih untuk menganalisis skema sales dan processing. Nah, untuk metodologi, di sini pertama-tama kami mengidentifikasi fokus area analisis, kemudian membuat pertanyaan analisis, menentukan model multidimensi, kemudian menentukan measure, merancang kebutuhan tabel, selanjutnya implementasi model multidimensi, implementasi ETL, kemudian implementasi cube dan OLAP, dan yang terakhir implementasi dashboard. Nah, untuk identifikasi fokus area analisis, jadi pada tahap ini kami mengidentifikasi area fokus yang akan menjadi subjek analisis dalam data warehouse kami. Selanjutnya, membuat pertanyaan analisis. Nah, setelah fokus area analisis ditentukan, langkah selanjutnya yaitu merumuskan pertanyaan. Nah, berikut ini adalah pertanyaannya. Selanjutnya yaitu menentukan model multidimensi. Nah, model multidimensi yang digunakan pada proyek ini yaitu model constellation. Jadi ada beberapa tabel fakta yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi. Nah, untuk tabel faktanya yaitu fakta sales dan fakta processing. Kemudian dalam merancang kebutuhan tabel dimensi, tentunya menggunakan konsep 4W1H, di mana pada rancangan tabel dimensi untuk fakta sales, yaitu what menggunakan tabel produk, where menggunakan tabel sales territory, when menggunakan tabel time, who menggunakan tabel customer dan salesperson, how menggunakan tabel ship method. Kemudian tabel dimensi untuk fakta processing, yaitu what menggunakan tabel produk, when menggunakan tabel time, who menggunakan tabel vendor dan employee, how menggunakan tabel ship method. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa terdapat tabel dimensi yang digunakan bersamaan pada kedua tabel fakta, yaitu tabel time, ship method, dan produk. Selanjutnya yaitu merupakan implementasi ETL. Nah, pada tahap ini yaitu membuat query untuk mengisikan data dari database AdventureWorks ke data warehouse yang sudah dibuat ke dalam tabel dimensi dan menggunakan Pentaho integration untuk mengisikan data ke tabel faktanya. Nah, untuk mengisikan semua tabel ini, kecuali tabel fakta, yaitu fakta processing dan sales, itu kami menginsertkan data menggunakan dbeaver, sedangkan untuk tabel fakta, kami menggunakan Pentaho integration. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini kami membuat OLAP analisis menggunakan Mondrian untuk memudahkan proses analisis. Yang pertama di sini ada OLAP data warehouse sales. Di mana kalau kita buka ini membahas tentang penjualan dari suatu perusahaan AdventureWorks tersebut. Di sini terdapat beberapa dimensi, kemudian measure-nya yaitu berapa banyak produk terjual maupun total pemasukan suatu perusahaan tersebut. Di sini kita ambil contoh untuk menganalisis dari dimensi waktu. Contohnya pada 2001, ini ada produk yang terjual sebanyak sekian maupun total sebanyak sekian. Bisa di breakdown lebih dalam lagi dari menganalisis ke bulan maupun ke hari. Begitupun dari sudut dimensi lain. Mungkin dari produk, sini ada melihat berapa produk tersebut yang terjual,
kemudian berapa pemasukan dari tiap-tiap produk. Kemudian oleh warehouse purchasing ini tentang pengadaan suatu perusahaan tersebut. Yang pertama, dari analisis waktu, misalnya pada 2001 ini tidak ada pengadaan, 2002 ini perusahaan Adventure Works itu mengadakan pembelian sebanyak sekian, kemudian total pengeluaran sebanyak sekian. Kemudian dari produk juga bisa, ini dari kategori produk, berapa banyak yang dibeli, kemudian berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, untuk kemudian kami juga mengimplementasi dashboard, di mana pada halaman awal ini terdapat beberapa banyak chart. Ini adalah berisi rincian dari chart menu yang ada di samping. Kemudian yang pada halaman pertama yaitu fakta sales. Pada halaman fakta sales di sini terdapat beberapa chart. Yang pertama ada total pemasukan, rata-rata pemasukan, lalu pemasukan tertinggi. Di sini terdapat dua grafik chart line, di mana grafik yang pertama ini tren pendapatan per tahun. Kita bisa menganalisis bagaimana pendapatan perusahaan Adventure Works itu tiap tahunnya. Kemudian di sini juga terdapat tren pendapatan per bulan. Kita bisa menganalisis dari tiap bulannya berapa pendapatannya. Ini disesuaikan dengan warnanya. Untuk warna biru itu tahun 2001 dan seterusnya. Kemudian untuk fakta purchasing, di sini terdapat chart total pengeluaran, rata-rata pengeluaran, dan pengeluaran tertinggi. Kemudian di sini juga sama, terdapat tren pengeluaran per tahun. Di sini bisa menganalisis tiap tahunnya berapa pengeluarannya. Kemudian di sini juga ada tren pengeluaran per bulan, yang dimana bisa menganalisis berapa pengeluaran perusahaan tersebut tiap bulannya. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 menu, ada customer, employee, dan produk. Nah, untuk customer sendiri, ini tuh ada 3 card. Yang pertama ada rata-rata beli setiap customer, lalu ada unique customer yang membeli produk, dan juga total seluruh transaksi penjualan. Untuk grafiknya sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada 10 customer dengan transaksi terbanyak, yang mana satu customer ini tuh berapa kali transaksi di produk Adventure Works, dan juga 10 customer dengan total belanja terbanyak. Untuk menu selanjutnya yaitu ada menu employee. Jadi di menu employee sendiri merupakan menu untuk mengetahui berapa banyak pekerja yang ada di database Adventure Works. Di sini ada total employee-nya berapa dan juga total purchasing-nya berapa. Untuk grafiknya sendiri ada 2 pie chart, yaitu ada 5 karyawan dengan total purchasing terbanyak dan juga 5 karyawan dengan total pengeluaran terbanyak. Oke, menu selanjutnya yaitu ada menu produk, yang mana produk di sini itu berisi jumlah produk yang diproduksi oleh di database Adventure Works ini. Ada jumlah kategori produk dan juga jumlah subkategori produk. Untuk produk yang paling banyak terjual juga ada, yaitu AWC logo cap, dan juga produk yang paling banyak purchasing atau paling banyak pembelian yaitu ada HL crank arm. Nah, untuk grafiknya sendiri itu ada 4. Nah, 4 grafik ini mewakili 10 produk bestseller tiap tahunnya, yaitu dimulai dari tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, dan juga tahun 2004. Nah, selanjutnya di sini ada drill down mengenai penjualan produk berdasarkan kategori. Jadi drill down ini ada 2 level, yang mana yang level pertama adalah kategorinya. Jadi di sini ada kategori komponen, bikes, dan juga clothing. Jika kita klik salah satu kategorinya,
Nah, ini akan memunculkan subkategori dari yang dipilih. Untuk menu selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, silakan. Baik, untuk menu yang selanjutnya adalah menu sales. Di dalam menu sales ini terdapat dua kan dalam yang pertama adalah data untuk menunjukkan total pemasukan, kemudian ada data yang menunjukkan total transaksi penjualan. Kemudian untuk chart-nya sendiri pada menu sales ini terdapat dua chart yang berbentuk pie chart. Chart yang pertama digunakan untuk menunjukkan 5 sales dengan total transaksi terbanyak. Pada pie chart ini juga dapat di hover untuk menunjukkan detail data angkanya. Kemudian chart yang kedua adalah chart untuk menunjukkan 5 sales dengan total belanja terbanyak. Kemudian untuk menu yang selanjutnya adalah menu shipping. Nah, di dalam menu shipping ini terdapat beberapa data yang ditampilkan. Data yang pertama adalah data total transaksi penjualan, kemudian ada data total transaksi pembelian, kemudian data total ekspedisi, dan ada data total jumlah vendor yang melakukan pengiriman. Kemudian ada juga data ekspedisi yang sering digunakan pada penjualan dan pada purchasing. Kemudian untuk grafiknya sendiri pada menu ini hanya ada satu, yaitu grafik yang digunakan untuk menunjukkan tren pengiriman tiap tahun. Pada grafik ini terdapat dua garis. Garis yang pertama yang berwarna biru digunakan untuk menunjukkan pengiriman penjualan. Kemudian grafik yang berwarna abu-abu digunakan untuk menunjukkan data pengiriman pembelian. Untuk menu selanjutnya adalah menu vendor. Di dalam menu vendor ini terdapat dua data yang ditampilkan. Data yang pertama adalah data jumlah keseluruhan vendor, kemudian ada data total transaksi penjualan. Kemudian untuk grafiknya sendiri, terdapat satu grafik yang digunakan untuk menunjukkan vendor yang menyuplai produk terbanyak. Pada grafik ini terdapat 6 vendor yang ditampilkan. Kemudian menu yang terakhir adalah menu OLAP. Di dalam menu OLAP ini sama seperti yang dijelaskan tadi, untuk tampilannya seperti ini. Terdapat data warehouse sales, data warehouse purchasing, dan ship sales, dan juga ship purchasing. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil final project pada mata kuliah data warehouse dan OLAP dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.